Bagaimana kabarnya adik-adik yang diberkati Tuhan? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Kalau Karinto kabarnya gimana Karinto? Oh, luar biasa sekali. Luar biasa karena Tuhan ya. Betul. Kalau Kak Yanti? Luar biasa. Wah, luar biasa karena Tuhan. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Wah, sama Karinto. Kak Yanti, semuanya luar biasa. Wah, hebat Ya, ya. semua karena Tuhan. Nah, malam ini sebelum kita mulaikan ibadah, kita mau ajak adik-adik di rumah ya. Oke. Ya, Kak Yanti ya, Karinto, kita mau bersemangat dulu. Ya, mari kita bersemangat. Ayo ambil sikapnya. Ya, tapi sebelumnya gini, adik-adik sebelum ibadah, yang lagi makan ditunda dulu ya. Yang lagi makan, yang lagi tidur, ayo bangun dulu. Yang lagi nonton TV yang lain, tinggalkan dulu. Kita mau beribadah dulu kepada Tuhan. Berikan sikap yang terbaik, berikan sikap yang terindah untuk menghadap Tuhan. Ya mari kita mau bersemangat. Ya mari, 1, 2, 3. Bersemangat. Wah, luar biasa. Sekali lagi. Bersemangat. Puji Tuhan. Mari sore atau malam hari ini kita mau nyanyikan satu pujian. Kita mau katakan, Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau naikkan ucapan syukur. Karena Tuhan luar biasa. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kami. Adik-adik nyanyikan pujian ini dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, amin. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Dari awal adik-adik nyanyikan pujian ini, katakan, Bapakku datang padamu, kita naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, amin. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari,
Sebelum kita mulaikan ibadah ini, mari kita mau berdoa. Ambil sikap yang baik saat berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa adik-adik. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki kasih yang indah. Kak Rinto, Kak Esli mau tanya. Di dunia ini Tuhan banyak menciptakan. Tuhan menciptakan apa saja? Banyak Kak Esli. Banyak ya? Langit ada ya? Ada. Nah, kalau di langit itu Kak Yanti mana ya? Oh, Kak Yanti. Kalau biasanya kan hujan. Kemudian hujannya enggak terlalu deres, terus ada panasnya. Biasanya setelah hujan itu muncul yang namanya apa ya? Yang melengkung gini loh di langit. Apa ya? Sebentar, jangan jawab dulu. Kak Esli mau tanya kepada adik-adik. Yang di langit itu yang melengkung gini apa ya? Apa? Yang ada warna-warni. Ayo jawab. 1, 2, 3. Wah, semuanya kompak Kak Rinto. Jawabnya pelangi. Wah, luar biasa. Adik-adik hebat semuanya. Bener, pelangi. Pelangi indah enggak? Indah Kak Esli. Indah. Tapi adik-adik tahu enggak? Pelangi indah, tapi masih lebih indah yang menciptakan langit dan yang menciptakan pelangi. Mari kita menyanyikan pujian kasih Yesus indah, indah, oh indah. Haleluya. Semangat. Ayo goyang dulu. Adik-adik boleh berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Haleluya. Dari rumah semuanya semangat. Sekarang begini adik-adik. Di sini ada Kak Rinto, ada Kak Yanti. Adik-adik mau lihat gerakan yang luar biasa? Yang laki angkat tangan. Oh, Kak Esli yang angkat kecung, kan laki. Yang laki mengikuti gerakan Kak Rinto. Ya Kak Rinto siap ya? Siapa yang anak-anak laki? Halo. Halo para cowok-cowok. Kak Yanti menyapa anak-anak yang cewek. 1, 2, 3, sapa cewek. Halo. Adik-adik yang cantik. Ayo sapa lagi. Halo. Loh, Kak Esli kok ikut nyapa? Ya, lihat yang cowok ikut gerakan Kak Rinto, yang cewek ikut gerakan Kak Yanti. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo, perhatikan gerakan Kak Rinto yang laki, yang cewek perhatikan Kak Yanti. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kak Esli juga lihat. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari Bintang di langit. lebih indah dari Bunga di taman. Oh yes. Lebih indah dari pelangi.
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Orang ganteng, Kak Rinto orang ganteng. Ya orang ganteng ya. Tapi kasih Yesus lebih indah ya Kak Rinto ya. Jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Siapa orang yang paling ganteng di dunia ini? Ayo jawab. Oh iya. Wah semuanya jawab. Tapi adik-adik masih lebih indah, masih lebih luar biasa Tuhan Yesus kita. Amin. 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 Siapa yang paling baik di dunia ini? Tuhan Yesus. Di dunia. Tapi masih Tuhan Yesus lebih baik. Papa mama kita baik apa enggak? Ya pastinya baik. Opa oma kita baik apa enggak? Ya baik. Tapi Tuhan Yesus sih sungguh sangat baik. Puji Tuhan. Nah adik-adik sore hari ini atau malam hari ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Adik-adik buka hati, dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita taruh dalam hati kita. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh. Firman Tuhan itu yang mengajar kita. Tapi saya kan masih kecil Kak Hesley. Saya kan masih balita. Tuhan pakai mama papamu untuk mengingatkan kepada adik-adik yang sudah mengerti, yang sudah bisa membaca Alkitab. Adik-adik baca, renungkan. Dengarkan firman Tuhan yang nantinya disampaikan di malam hari ini. Mari kita akan menyanyikan satu pujian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita taruh dalam hati kita. Biar firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi ada yang dikatakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong. Lagi nyanyikan dengan lebih sungguh lagi. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Amin, amin. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus yang baik. Saat ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berikan hati yang subur, telinga yang mendengar, agar supaya firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak sekolah minggu dan kami guru-guru sekolah minggu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami dan dengar firman-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Pur. Halo adik-adik. Pasti dalam keadaan semua baik ya. Saat ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Apa sudah bawa Alkitab? Mungkin orang tuanya yang mendampingi? Ayo, kita akan buka Alkitab kita ya yang terdapat di dalam Lukas
pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sudah mendapatkan adik-adik yang di rumah? Yuk, kita akan baca pasal ini ya, ayat ini mulai dari ayat 25 sampai 29 ya. Kak Pur akan membacakan secara pelan-pelan. Lukas 10 ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat yang ke-28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Yang 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita yang seringkali diceritakan di kelas masing-masing ya. Pasti ada yang sudah mendengarnya. Cerita ini merupakan sebuah perumpamaan atau penjelasan yang diberikan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Ya, yang ayat yang ke-25. Siapa sih ahli Taurat itu, Kak Pur? Ya, ahli Taurat itu adik-adik orang yang pinter, orang yang mengerti akan Alkitab, tapi tidak melakukannya, adik-adik ya. Di sini ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, ya. Dia ingin mempermalukan Tuhan Yesus di depan banyak orang, ingin mencobai Tuhan Yesus, adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus ini mengerti apa yang dimaksud oleh ahli Taurat, ya. Tuhan Yesus menjawab ya kepada ahli Taurat itu, dikatakan benar ya, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mengerti akan apa yang Tuhan sampaikan kepada adik-adik saat ini ya. Bahwa ahli Taurat pun mengerti, adik-adik ya, hukum yang utama yaitu kasihilah sesamamu manusia, dan terlebih hukum yang terutama yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita ya. Apakah adik-adik sudah mengasihi Tuhan seperti apa yang Tuhan perintahkan? Ya adik-adik, Tuhan Yesus ini memperjelaskan ya, tetapi ahli Taurat itu hanya ingin tahu saja ya, tapi tidak benar-benar ingin tahu karena sudah mengerti. Makanya ahli Taurat ya di situ dikatakan untuk membenarkan diri sendiri di ayat yang ke-29 ya. Tetapi untuk benarkah
dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Tetapi ya, ayat yang ke-30 adik-adik, jawab Yesus, "Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh di tengah-tengah jalan." Adik-adik, ada seorang Yahudi ya, dia dipukuli adik-adik dengan penyamun, adik-adik ya. Dia dihajar oleh penyamun-penyamun itu, orang-orang jahat ya. Bahkan adik-adik dirampas adik-adik barang-barangnya. Akhirnya orang Yahudi ini adik-adik ya, dia setengah mati, dia di pinggir jalanan adik-adik. Ketika ya ada seorang ya adik-adik, seorang dikatakan adalah seorang imam melewati jalan itu adik-adik. Seorang imam kalau sekarang adalah seorang pendeta adik-adik ya. Dia berjalan, tetapi dia melihat orang itu. Dia terkapar adik-adik, dia luka parah, tapi cuma hanya melihat. Dilihat dari seberang jalan, akhirnya imam itu berjalan ya, tidak menolong adik-adik. Yang kedua adik-adik, juga ada orang yang lewat di situ adik-adik. Dia seorang Lewi ya. Seorang Lewi kalau sekarang adalah seorang pelayan Tuhan adik-adik. Orang Lewi itu juga melakukan hal yang sama adik-adik. Dia melihat ya, dia melihat orang Yahudi itu yang kerampokan, yang terluka parah adik-adik. Ya. Adik-adik, apakah orang Lewi itu juga melakukan hal yang sama? Ayo, bisa menebaknya? Adik-adik, ternyata orang Lewi itu juga melakukan hal yang sama adik-adik. Dia hanya melewati dan tidak menolong orang yang kesusahan, orang yang terluka parah adik-adik. Ya. Di ayat yang ke-33 ternyata ada seorang yang membawa keledai juga melewati orang itu adik-adik. Dia adalah seorang Samaria. Ya. Apa ya Samaria itu adik-adik ya? Dia adalah orang Yahudi yang berdarah campuran. Ya. Karena dibuang pada waktu itu oleh bangsa Yahudi dan penduduk Asyur dan Babel, sehingga dihindari oleh orang-orang Yahudi asli adik-adik ya. Jadi orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang yang sakit itu, orang Yahudi adik-adik. Tetapi ya, orang Samaria ini beda adik-adik. Ketika melihat orang yang terkapar tadi, dia mendekati adik-adik. Dia jatuh belas kasih kepada orang yang terluka itu, ya. Ketika dia dekat orang Samaria, dia merawatnya adik-adik orang yang terluka itu. Dia dibalutnya, dia dikasih minyak, bahkan dikasih dengan anggur, dibersihkan luka-lukanya. Adik-adik, setelah itu, ya, orang Samaria tidak berhenti hanya di situ. Tetapi orang Samaria ini mengangkat orang itu naik ke atas keledainya adik-adik. Dan dibawa kepada penginapan. Ya.
Ketika dia dibawa ke penginapan adik-adik, di situ orang yang terluka itu dirawat di rumah penginapan itu. Orang Samaria baik enggak adik-adik? Baik sekali ya adik-adik. Tetapi ketika keesokan harinya, orang Samaria ini tidak hanya meninggalkan di penginapan, tetapi memberikan uang 2 dinar adik-adik. Dan juga berpesan kepada pemilik penginapan ini, rawatlah orang ini. Kalau uang itu kurang, ketika orang Samaria itu datang lagi, dia akan memberikan ganti rugi kalau kurang uang dari itu adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberi nasihat kepada kita semua. Adik-adik yang di rumah, ya, ada 3 penolong, ya, 3 hal, tapi 1 yang menolongnya ya adik-adik. Tetapi ketika orang Samaria ini melakukan sesuai firman Tuhan, dan Tuhan Yesus ya berkata kepada kita semua, terlebih berkata kepada ahli Taurat itu. Di ayat yang ke-37 dikatakan di situ, ya, ayat yang ke-37 Lukas pasal yang 10. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan, ya, tapi Tuhan Yesus pun menasihati kita semua untuk melakukan apa yang orang Samaria ini buat kepada orang yang sakit tadi, orang yang terluka tadi adik-adik, ya. Ketika kita melihat mungkin ada mama atau papa atau kakak adik, ya adik-adik, minta tolong kepada kita, apakah adik-adik mau menolong? Mau ya, menolong mama, menolong papa, ya. Bahkan gak harus disuruh adik-adik kita menolong mama dan papa. Tetapi kita mau berbuat baik, bukan saja kepada mama atau papa atau saudara kita, tetapi adik-adik kita akan berbuat baik kepada siapapun. Siapa yang mau berbuat baik adik-adik? Banyak sekali ternyata. Adik-adik hebat, luar biasa ya. Kita akan berbuat baik untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini pun ada pertanyaan, mungkin di kelasnya masing-masing boleh juga bertanya kepada murid-muridnya di ayat yang ke-36 ya adik-adik. Di situ dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang-orang yang jatuh ke tangan penyamun, ya. Ada 3 orang yang melewati, ya, tapi ada seorang yang penolong. Siapa? Ayo adik-adik, pasti bisa ya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang mendampingi anak-anaknya sekolah minggu Theophilus semakin hari semakin semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada ayat hafalannya adik-adik ya di situ. Ayat hafalannya di dalam Lukas 6 ayat Lukas 6 ayat yang 36 adik-adik. Siapa yang sudah mendapatkannya? Ayo. Oh, sudah ada yang
mendapatkannya. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama adik-adik. Ayat hafalannya Lukas 6 ayat yang ke-36. Ayo sama-sama kita membacanya adik-adik. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita akan mencontoh kebaikan daripada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus adalah murah hati. Kita harus mencontohnya ya adik-adik. Ini cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan saat ini sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kita, dan kita akan melakukan kebaikan demi kebaikan seperti orang Samaria. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Cerita ini biarlah tertanam di dalam setiap hati adik-adik semua. Kita akan tutup mata. Ya. Terima kasih Bapa yang baik, kalau Engkau izinkan kami saat ini untuk belajar mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah adik-adik, anak-anak sekolah minggu Theophilus semakin hari semakin mencontoh seperti orang Samaria yang baik hati ini. Dengan kasih mereka juga menolong orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap firman-Mu. Pakai kami anak-anak sekolah minggu Theophilus yang ada dimanapun saat ini di rumah. Biarlah firman Tuhan ini terus tertanam di dalam hati kami. Biarlah kami terus melakukannya dengan takut dan gentar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan biarlah menjadikan kita pegangan dalam hidup kami. Ini doa kami alaskan dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.